Kamu minta saja sama orang tua kamu. Jangan ke sini. Pergi kamu. Pergi. Atau saya telepon ke polisi ya. Korban ini adalah mertua dari tersangka. Tersangka ini menghabisi mertuanya dengan motif pinjam uang 3 juta. Karena tidak dikasih uang 3 juta, akhirnya tersangka ini, menantu ini kalap. Pertama dicekik dulu, setelah dicekik, dibanting, diserempang kakinya, terjatuh. Habis itu dipukul pakai miniatur kapal yang terbuat dari keramik di belakang, kepala belakang. Setelah itu masih gerak-gerak lagi, diseret ke dapur. Di dapur itu ada LPG dulu. Ada apa namanya ini? Tabung gas LPG. Diambil, dipukulkan di kepalanya. Setelah tidak bergerak, masih tidak puas lagi. Ambil gunting, ditusuk-tusukkan di dada dengan mungkin maksudnya tersangka ini supaya kena jantung. Terus ditusuk-tusukkan lagi di kemaluan mertuanya. Ini jahanam ini kalau menurut saya. Di mana kamu simpan? Di mana? Nggak ada lagi, Pak. Jangan. Pasti kamu simpan. Gak mungkin. Kan, Pak. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi barang yang bisa kamu gadai. Pasti ada. Kalau nggak ada, gimana nanti nebus ijazah kamu? Hari ini terakhir kan? Hah? Iya, tapi sudah tidak ada lagi barang yang kita gadai. Kita udah nggak punya apa-apa. Pertengkaran suami istri, Toto Dwi Prasetyo dan istrinya Nafisa meletup berulang kali. Awas kamu, awas. Lagi-lagi masih soal ekonomi. Kali ini soal duit 3 juta rupiah buat menebus ijazah istri. Kalau kayak gini, gak ada jalan lain. Aku mau minta pinjaman lagi sama ibu aja. Apa? Pinjam dari ibu lagi? Jangan, Pak. Malu. Kemarin kita udah pinjam dari ibu terus duitnya hilang. Masa sekarang kita mau pinjam lagi dengan alasan yang sama? Loh, kenapa malu? Dia kan ibu kandung kamu. Masa nggak bisa bantu? Lagi pula uang itu buat nebus ijazah kamu. Supaya kamu bisa kerja, supaya kita ada tambahan. Ibu macam mana yang nggak bisa bantu putrinya sendiri? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar. Jangan asal ngomong dong, Pak. Lalu kenapa kemarin Bapak melarang aku cerita-cerita? Melarang aku cari tahu di mana duit pinjaman ibu? Aku yakin bukan orang tua dan bukan saudara kamu yang ngambil. Atau jangan-jangan kamu yang ngambil ya? Apa? Aku yang ambil? Hah? Enak aja. Mana buktinya? Jangan asal nuduh gitu aja dong. Oh, udahlah. Sekarang gimana? Ya sudah, kita tunda saja dulu. Kan nggak harus hari ini. Kita kumpulkan dulu duitnya. Aku yakin pasti ada jalan kalau kita sungguh-sungguh. Mau mengumpulkan bagaimana? Sampai kapan? Udahlah, aku pergi dulu. Mau pergi kemana? Mau pergi kemana, Pak? Jangan pergi. Jangan ke rumah ibu. Aku mohon, kasihan ibu. Ibu belum dapat uang kiriman dari bapak yang masih berlayar. Watak Toto memang keras kepala. Ia tidak peduli apapun ucapan Nafsia istrinya. Dalam benaknya, Toto menilai sang ibu mertua melimpah harta bendanya. Jangan kegenting ya, Pak. Jangan, Pak. Kita malu. Lagi pula kita sudah banyak Dan berangkatlah Toto menuju rumah ibu mertua di Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.
Sebagai tulang punggung keluarga, Toto bekerja sebagai kurir usaha catering ibunya. Ia antar pesanan di dalam maupun luar kota. Namun tidaklah cukup penghasilan pria 25 tahun itu karena order catering tak menentu. Sehingga tak jarang ia ditolong oleh ibu mertua yang bernama Siti Fadila. Dari 4 anak Siti Fadila, Toto menikahi Nafsia, anak keduanya. Toto merupakan menantu kedua sebab kakak Nafsia sudah lebih dahulu menikah. Di mata ibu mertua, Toto tidak sesukses bagus si menantu pertama, suami putri sulungnya Nurul Mufida. Ibu kalau jalan lihat-lihat dong. Dengan pekerjaan suaminya sering pergi berlayar, praktis Siti Fadila seorang yang mengasuh 4 anak sedari kecil hingga besar. 2 anak pertama, Nurul Mufida dan Nafisa, diboyong suaminya setelah menikah. Siti tinggal bersama 2 anak lainnya. Mereka adalah Rahayu Firly yang masih kuliah dan si bungsu remaja Haikal Nizar yang statusnya pelajar. Bu, Firly pamit pergi dulu ya, Bu. Kok buru-buru amat sih? Ayo sarapan dulu, ibu udah siapin makannya. Masya Allah, Ibu, nggak usah, Ibu. Firly udah buru-buru, Ibu. Sekarang nggak ada kuliah pagi, Bu. Udah ibu bungkusin ya, buat bawa ke kampus ya. Nggak, Ibu, buru-buru, Ibu. Soalnya dosen hari ini galak banget, Bu. Oh gitu, ya udah. Hati-hati ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, Firly berangkat dulu ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar anak sekarang, ya ampun. Nak, udah selesai makannya? Di mata tetangga warga desa, sosok Siti Fadila dikenal hidup sederhana. Wataknya ramah, tidak pernah bikin masalah. Bila mana suami pergi berlayar, dari rumah Siti jarang menghambur keluar, kecuali pergi ke pasar. Ini rapihin dong. Ya, Bu. Nih, buat jajan kamu di sekolah ya. Ya, Bu. Jangan jajan sembarangan ya. Ya. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehidupan Siti serba berkecukupan. Walau tidak bergelimang kemewahan, tetapi penghasilan Sugianto suaminya cukup menutupi segala kebutuhan. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Kok kayaknya ada tamu ya? Siapa ya pagi-pagi ada tamu? Tak ayal Toto si menantu beranggapan bahwa Siti mertuanya memiliki harta simpanan serta banyak uang di tabungan. Sehingga tak heran bila Siti selalu berprasangka karena Toto dinilai tidak tulus kepadanya. Sebab tidak sekali dua Siti sudah dibohonginya. Waalaikumsalam. Mau apa lagi dia kesini? Pasti dia mau pinjam-pinjam. Duit lagi. Emangnya aku ini bang apa? Kamu ada apa kemari? Pagi-pagi lagi. Nganu Bu, saya ada perlu mau ngomong soal urusannya Nafisah. Urusan Alisa. Urusan uang. Kamu mau minjem uang? Kemarin baru aja minjam 3 juta. Sekarang mau minjem lagi? Kamu ini sebenarnya apa sih? Nganu Bu, Nganu. Kamu tuh kalau ngomongnya jelas. Kamu perlu apa kemari? aku mau pinjam duit lagi Bu, 3 juta. Buat nembus ijazahnya Nafisah. Kasihan soalnya dia Ibu. Apa? Kamu mau minjem duit lagi? Nggak ada. Emangnya aku ini ATM apa? Pergi sana. Saya nggak ada duit lagi. Saya mohon banget Ibu, kalau tidak terpaksa, saya nggak bakal kesini lagi Bu.
Saya minta tolong ibu, bantu kita lah. Saya bilang nggak ada. Kamu itu budek, apa geblek sih? Pergi sana. Saya mohon ibu, tolong ibu. Kamu minta saja sama orang tua kamu. Jangan ke sini. Pergi kamu. Pergi. Atau saya telepon ke polisi ya. Saat emosi keduanya berkecamuk, puncaknya Toto mengamuk. Tiada lagi tersisa rasa hormat terhadap perempuan yang predikatnya ibu mertua. Seperti kesurupan, Toto Dwi Prasetyo menghabisi mertua tanpa belas kasihan. Terlihat dari kejinya cekikan, bantingan, hantaman, hingga tikaman yang menuntaskan kekejaman. Secara naluriah setelah menyadari perbuatannya membunuh Siti Fadila, Toto berupaya menyamarkan jejak pembunuhan, namun menggasak harta benda korban tetap dilakukannya kemudian. Ironisnya, untuk inilah kematian sang mertua demi sebuah kartu ATM, 3 lingkar gelang emas dan 2 cincin emas. Lantas, Toto kemudian melenggang keluar dengan bebas, puas merampas. Tak ada beban setelah sang ibu mertua mati ia tumpas. Tak ada rasa penyesalan ketika darah sang mertua membasahi tangan. Tak ada niat pula menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, apalagi niat mengakui perbuatan. Malah Toto sempat-sempatnya lanjut bekerja mengirim pesanan makanan. Udah dulu ya. Aku udah sampai rumah nih. Apa? Oh, enggak. Ini tumben. Rumahku kok sepi banget ya? Ya udah. Nanti aku sampai. Lewat tengah hari, pulanglah Rahayu Firly. Namun si mahasiswi terkejut sekali sebab rumah dalam kondisi sepi. Assalamualaikum. Ibu. Bu, bukain pintu, Bu. Ibu. Ibu di mana ya? Masa siang-siang gini ibu ke pasar? Gak mungkin lah. Ya udah deh, aku pakai kunci cadangan aja.
Sepulang kuliah, Firly merasa lapar, juga merasa kehilangan ibunya Siti Fadila. Ketika ponselnya dihubungi, Firly mendengar nada sambung, namun tidak dijawab oleh Siti. Firly mengira ibunya sedang pergi. Ini kok kayak berkas noda darah ya? Loh, ini kan kacamata Pak De Totok. Apa jangan-jangan ibu pergi sama Pak De Toto ya? Ibu, 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 astagfirullahaladzim, ibu, tolong, ibu tolong, 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 ibu dirawat. Teriakan minta tolong Firly mengundang warga datang. Namun orang-orang tak bisa berbuat banyak. Perihal heboh temuan mayat Siti yang mati tergeletak. Selanjutnya polisi yang bertindak. Warga desa Ganting pun gempar oleh kabar Ibu Siti Fadila ditemukan tewas terkapar. Warga kampung tumpah ruah keluar, mereka gusar oleh perbuatan pelaku yang barbar. Polresta Sidoarjo langsung turun tangan membentuk tim penyidik gabungan juga melibatkan anggota Polsek Gedangan. Soal dugaan, polisi membenarkan bahwa kasus yang terjadi pembunuhan bahkan disertai pencurian. Tim khusus tersebut bergerak cepat. Dari beberapa nama terduga pelaku yang didapat mengerucut pada satu nama yang mencuat. Ialah Toto Dwi Prasetyo, menantu korban yang diciduk tim buruh sergap di rumahnya tanpa perlawanan. Sementara hasil dari penggeledahan, polisi juga menyita sejumlah perhiasan serta ponsel milik korban. Atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Menghabisi mertuanya dengan motif pinjam uang 3 juta. Karena tidak dikasih uang 3 juta, akhirnya tersangka ini, menantu ini kalap. Pertama dicekik dulu, setelah dicekik, dibanting, diserempang kakinya, terjatuh. Habis itu dipukul pakai miniatur kapal yang terbuat dari keramik di belakang, kepala belakang. Setelah itu masih gerak-gerak lagi, diseret ke dapur. Di dapur itu ada LPG dulu. Ada apa namanya ini? Tabung gas LPG. Diambil, dipukulkan di kepalanya. Setelah tidak bergerak, masih tidak puas lagi. Ambil gunting, ditusuk-tusukkan di dada dengan maksudnya tersangka ini supaya kena jantung. Terus ditusuk-tusukkan lagi di kemaluan mertuanya. Ini jahanam ini kalau menurut saya. Toto Dwi Prasetyo duduk di kursi terdakwa, menjalani proses persidangan lewat teknologi dunia maya. Setelah berlangsung selama beberapa pekan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pun mengambil putusan yang isinya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara meyakinkan. Lantas majelis menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap terdakwa, jauh lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni sebelumnya hanya 20 tahun penjara. Sebab majelis hakim menilai perbuatan terdakwa tergolong sadis, serta motif terdakwa pun dinilai tidak logis. Selain itu pula,
majelis hakim melihat tidak ada satu hal yang meringankan perbuatan terdakwa.